Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga hari ini kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu program linier, dan kita sudah sampai di program linier part ketiga, yaitu mencari nilai optimum. Apa nilai optimum itu? Bentuk objektif atau fungsi objektif dalam program linier adalah fungsi linier yang berbentuk fxy sama dengan ax plus by yang hendak dioptimumkan. Maksudnya dicari maksimum dan minimumnya. Nilai optimum dari suatu program linier dapat diperoleh dengan menguji setiap titik potong yang menjadi himpunan penyelesaian pada sistem ketidaksamaan linier tersebut. Nah, maksudnya teman-teman, di materi ini kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi, materi kali ini adalah materi tolak ukur atau terakhir di mana kita akan mencari keuntungan maksimum, keuntungan minimum dari masalah yang kita temukan. Kemarin kita sudah belajar tentang grafik, kemudian model matematika. Sekarang, seperti janji saya yang di awal waktu lalu, kita akan mencari nilai maksimum. Apa itu? Keuntungan maksimum. Ya, jika kalian memiliki keluarga yang memiliki toko atau usaha. Jadi bagaimana usaha kalian bisa maksimum? Nah, ikuti materi kita hari ini. Langsung saja, ya, saya berikan suatu permasalahan atau contoh di mana masalahnya seperti ini. Sebuah tempat parkir paling banyak hanya ditempati oleh 300 kendaraan, paling banyak ya, yang terdiri dari sedan dan bus. Oke, ini sudah kita pelajari minggu kemarin ya teman-teman ya. Jika luas rata-rata sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi, sedangkan luas tempat parkir hanya 3.750. Kemudian ada tambahan, jika biaya parkir untuk setiap sedan Rp5.000 dan setiap bus Rp10.000, tentukan pendapatan maksimum dari tempat parkir tersebut. Oke teman-teman ya, ngerti tidak dari contoh soal ini, dari permasalahannya? Kalau kalian tidak mengerti, tidak mungkin bisa diselesaikan. Jadi harus dipahami dulu soalnya, baru kalian bisa mengerjakan. Jadi teman-teman, kita buat permisalannya dulu. Apa yang dimisalkan? Nah, ini kita sudah pelajari ya. Kalau kalian belum mempelajari materi sebelumnya, coba lihat di deskripsi bawah ini. Silahkan dipelajari dulu materi pertama dan materi kedua, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan untuk belajar di materi ini. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Yang dimisalkan dari contoh soal ini adalah apa, teman-teman? Sedan dan bus ya, yaitu jadi kita misalkan sedan itu kita misalkan X dan bus itu kita misalkan Y. Oke, stop dulu, fokus ya, karena hanya dua ini yang ada di dalam contoh soal, yaitu sedan dan bus. Oke, tahan. Kemudian dari pernyataan pertama, sebuah tempat parkir paling banyak hanya dapat ditempati oleh 300 kendaraan, terdiri dari sedan dan bus. Nah, dari kalimat pertama ini, kalau mau dibuat model matematikanya bagaimana? Jika ditempati oleh paling banyak hanya dapat ditempati 300 kendaraan. Apa saja kendaraannya? Sedan dan bus. Sedan itu dimisalkan X, bus itu dimisalkan Y. Hanya paling banyak 300, berarti persamaannya adalah X plus Y kurang dari 300 kendaraan. Bisa teman-teman ya, paham ya? Jadi maksudnya ini sedan ditambah bus kurang dari 300, karena tidak boleh lebih dari 300, karena kalimatnya paling banyak. Jelas ya? Oke, selanjutnya dari luas. Luasnya sedan itu 5, kemudian luasnya bus itu 15. Berarti bisa ditulis 5X plus 15Y, luas tempat parkirnya 3.700. Kalau luasnya itu 3.750, bisa nggak melebihi dari itu? Tak bisa, karena kan lebih tempat parkir, kalau terlalu banyak lebih kan nggak bisa. Kalau kurang, boleh. Maka persamaannya 5X plus 15Y kurang dari
3.750. Oke, tahan. Jelas apa tidak? Pasti jelas ya, jangan sampai belas ya. Oke, sekarang lanjutkan. Jika biaya parkir, maksudnya untuk bayar parkir itu setiap sedan 5.000, bus itu 10.000, maka 5.000 X plus 10.000 Y. Maka ditulis di sini fungsi objektif, teman-teman. Jadi ini yang kita cari nanti, biaya tempat parkirnya, karena kita mencari pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa dicari melalui biaya parkirnya. Oke, jelas ya. Sehingga 5.000 X plus 10.000 Y. Oke, tahan. Di sini ada pertanyaan tidak? Oh, nggak ada yang jawab. Oke, lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita gambar grafiknya, teman-teman. Bagaimana cara menggambar? Seperti biasa. Kita coba dari persamaan pertama dulu ya. X plus Y kurang dari 300. Kita buat sama dengan, teman-teman. Oke, sebentar. Saya coret dulu. Misalkan, masih ingat gimana caranya? Kita tutup Y-nya, ya. Maka akan ketemu X-nya, yaitu X-nya sama dengan 300. Oke ya. Bisa ya. Kemudian sekarang kita tutup X-nya. Kita tutup X-nya. Oke, tahan. Nah, ketemu apanya, teman-teman? Y-nya sama dengan 300. Oke. Paham ya? Ayo. Bisa apa tidak? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita gambar ya. X-nya 300, anggap ini X. Oke, ini X. Kemudian ini Y. Kemudian ini 0, 300, berarti ada 3 jaraknya. Anggap ini 100, 200, kemudian 300. Kita taruh titik 300. Kemudian Y-nya ke atas ya, 300. Anggap 100, 200, 300. Anggap ini 300, teman-teman. Kita tarik garis ya. Seret. Oke, ketemu garisnya. Sekarang bagaimana arsirannya? Ini arsirannya ke sana atau ke sini? Nah, itu yang kita harus cari dengan menguji 0,0 ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah X plus Y kurang dari 300. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Maka menjadi 0 plus 0 kurang dari 300. 0 ditambah 0 sama dengan berapa, teman-teman? Benar, 0 kurang dari 300. Apakah benar 0 kurang dari 300? Benar. Maka arsirannya harus mendekati 0. Maka ke sini ya. Lihat kursornya ini. Ke sini ya. Oke, kita arsir seret. Gampang, teman-teman ya? Mudah dong. Ya. Sekarang ke persamaan selanjutnya. Yang ini sudah. Sekarang kita persamaan kedua, 5x plus 15y. Kita tulis di sini. Seperti biasa, y-nya kita tutup. Y-nya kita tutup, maka menjadi 5x sama dengan 3.750. 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi apa, teman-teman? Pembagian ya. Maka ini menjadi X 3.750 dibagi 5 sama dengan 750. Bisa ya? Oke, sekarang sebentar. Kita tutup X-nya. Maka persamaannya menjadi 15Y sama dengan 3.750. 15-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian ya. Maka dibagi menjadi 250. Oke. Bisa, teman-teman ya? Tahan dulu. Oke. X-nya ketemu 750, Y-nya ketemu 250. Maka ini kita tulis. X-nya 750. Anggap saja di sini 750. Kemudian Y-nya 250, maka di bawahnya 300, teman-teman ya. Di bawahnya 300. Maka kita tarik garis 750 ke 250. Sudah? Maka kita lihat mana yang diarsir, ke bawah atau ke atas. Nah, kita uji juga, teman-teman. Uji 0,0-nya ke persamaannya, yaitu 5x plus 15y kurang dari 3.750. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Maka ini menjadi 0 plus 0. Karena 5 kali 0, 0. 15 kali 0 sama dengan 0. Paham ya? Sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 3.750? Benar. Maka yang diarsir adalah ke bawah. Ya, kita lihat arsirannya. Nah, kita arsir. Maka yang diarsir 2 kali adalah yang ini, teman-teman ya. Nah, ini yang diarsir 2 kali. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya.
kita lihat titik pojoknya coba. Kita lihat titik pojoknya. Mana saja titik pojoknya ini? Yang diarsir 2 kali ini yang mana? Ini ya. Ini 1. Oke, sebentar. Warnanya kurang kelihatan ya. Kita ambil warna kuning misalkan. Ya, ini ya. Belum saya coba warna biru. Jadi yang diarsir itu adalah yang di sini 1. Kita lihat titik pojoknya teman-teman. Ya, 1. Kemudian di sini 2. Ya, titik pojok. Kemudian di sini 3. Oke. Kemudian di sini 4. Paham teman-teman ya? Nah, sekarang kalian lihat. Dari 4 titik pojok ini, kita yang akan titik ini, 4-4-nya ini yang akan kita masukkan ke fungsi objektif. Hanya saja, kalau 0,0 ini teman-teman, bisa dilihat, yang ini percuma dimasukkan karena hasilnya pasti 0. Jadi yang perlu kita masukkan hanya 3 titik ini. Ya. Sekarang lihat, ini sudah ada koordinatnya, ini sudah ada titiknya. Lah di sini, yang di sini ini, ada tidak titiknya? Belum ada ya. Nah, sekarang sebentar. Saya mau ajarkan koordinat. Ini koordinatnya berapa teman-teman? Yang ini koordinatnya berapa? Ini adalah koordinatnya 300,0. Ya, kenapa? Karena X-nya 300, Y-nya 0. Kalau yang ini kebalikannya, ini koordinatnya berapa teman-teman? Ini adalah, karena ini terletak di Y, maka koordinatnya adalah 0,250. Bisa dipahami ya? Ini koordinatnya ini koordinatnya ini. Karena ini terletak di X, maka X-nya dulu, baru Y-nya 0. Kalau ini karena terletak di Y, maka X-nya 0, Y-nya 250. Sedangkan yang ini bagaimana? Yang di tengah-tengah itu? Nah, yang di tengah-tengah ini kita cari dulu persamaannya. Karena ini titik potong antara 2 garis ini, yang biru dengan yang orange ini, maka kita cari dengan persamaannya. Persamaannya kan ini, kita tulis di sini. X plus Y sama dengan 300. Dari sini kita ganti sama dengan, kemudian persamaan kedua, 5X plus 15Y sama dengan 3750. Kita kita eliminasi teman-teman ya. Kita eliminasi. Maka kita lihat, bisa ya eliminasi. Ini materi sebelumnya ya teman-teman ya. Boleh dicari di channel saya SPLDV. Jika kalian masih bingung, cari di channel ini SPLDV. Maka kalian bisa mempelajari bagaimana cara substitusi, eliminasi dan sebagainya. Maka kita lihat bagaimana cara untuk eliminasi. Kita lihat X-nya. X-nya itu yang atas adalah berapa koefisiennya? 1, yang bawah adalah 5. Maka kita balik. Berarti yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 1. Maka menjadi seperti ini. Yang atas kali 5, yang bawah dikali 1. Maka karena yang atas dikali 5 teman-teman, X dikali 5 sama dengan 5X. Y dikali 5 sama dengan 5Y. 300 dikali 5 sama dengan 1500. Bisa ya? Yang bawah, persamaan yang bawah dikali 1. Maka 5X dikali 1 sama dengan 5X. 15Y dikali 1 sama dengan 15Y. 3750 dikali 1 sama dengan 3750. Maka ini kita kurangi atau jumlah? Kita kurangi ya, karena kita mau mengeliminasi X. 5X dengan 5X ini supaya hilang, maka harus dikurangi. Nah, kita kurangi. Maka 5X dikurangi 5X sama dengan 0. 5 dikurangi 15Y sama dengan negatif 10. 1500 dikurangi 3750 adalah negatif 2250. Maka kita mencari Y. Maka negatif 10-nya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Oke ya. Min negatif 2250 dikurangi, dibagi negatif 10. Maka ini menjadi 225. Kemana negatifnya? Karena ini negatif dibagi negatif menjadi positif. Bisa teman-teman ya. Oke. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan 225. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari Y-nya?
mohon maaf, mencari X-nya, kita masukkan ke salah satu persamaannya. Yang ini, yang atas atau yang bawah, bebas. Saya lebih suka yang atas karena lebih mudah. Angkanya tidak terlalu banyak ya. Kita tulis di sini. X plus Y sama dengan 300. Y-nya kita rubah menjadi 225. Maka ini menjadi X-nya tetap, Y-nya menjadi 225, 300 tetap. 225 kalau pindah ke ruas ke kanan menjadi pengurangan. Maka X sama dengan 300 dikurangi 225. Berapa hasilnya dikurangi ini? 75. Maka teman-teman, koordinat untuk ini, untuk titik ini adalah X-nya 75. Maka ini 75. Oke, 75. Oke, koma berapa? 225. 225. Oke. Kita ketemu koordinat dari 3 titiknya. Yang ini 0,250, yang ini 75,225, yang ini 300,0. Nah, sekarang teman-teman, hasil akhirnya banyak ya, banyak. Semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham diulang lagi, pasti kalian paham. Sekarang paling terakhir, bagaimana mencari pendapatan maksimum? Maka kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah 5000X plus 10.000Y. Sekarang masukkan titik yang pertama, misalkan titiknya 300,0. Ya, 300,0. Maka X-nya diganti 300, Y-nya diganti 0. Ya, sekarang lihat teman. 5000X, maka 5000 dikali 300 plus 1000 kali Y. Y-nya ganti 0, maka 10.000 dikali 0. Jelas ya? 5.000 dikali 300 sama dengan 1.500.000. 10.000 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 1.500.000. Mudah teman-teman ya? Bisa ya? Sekarang lanjut ke titik selanjutnya. Misalkan 0,250. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 250 teman-teman ya. Masukkan ke sini. Fungsi 0,250, maka 5000 dikali 0 dari sini, oke, 10.000 dikali 250 dari sini, maka hasilnya adalah 5000 kali 0 sama dengan 0, 10.000 dikali 250 sama dengan 2.500.000. Jelas teman-teman ya. Nah sekarang terakhir titiknya 75,225, maka X-nya diganti 75, Y-nya diganti 225. Maka ini menjadi 5.000 dikali 75, 10.000 dikali 225. Hasilnya adalah 2.625.000 rupiah. Bisa teman-teman ya. 5.000 kali 75 berapa? Nah, dihitung sendiri. Saya hitungan ya. 5.000 dikali 75 dikali 75 adalah 375. Kalau 10.000 dikali 2.225 adalah 2.225 ditambah 375 hasilnya 2.625. Dari 3 ini 1.500.000, 2.500.000, 2.625, mana yang paling besar? Adalah 2.625. Jadi ini adalah hasil maksimum yang bisa tukang parkir itu peroleh. Ya, berapa? 2.625 dalam satu hari. Tapi syaratnya adalah tukang parkir itu harus memarkirkan 75, X-nya ini apa? Sedan, sedangkan untuk busnya adalah 225 bus. Baru hasilnya adalah maksimum. Paham teman-teman ya? Jadi paling besar yang dapat diperoleh oleh tukang parkir itu adalah ini 2.625. Syaratnya sedannya harus 75, busnya harusnya syaratnya 225. Baru hasilnya bisa maksimum. Nah, gimana teman-teman? Bisa tidak? Bisa ya. Kalau kalian bingung silahkan putar kembali, coba kembali lagi. Nggak bisa putar lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali tidak bisa, boleh sharing dengan guru kalian atau bertanya di kolom komentar ini. Semoga materi ini kalian mudah pahami dan bermanfaat untuk
kehidupan sehari-hari. Semangat! Nah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, karena kalian tadi sudah belajar tentang fungsi objektif, menentukan nilai maksimum dan minimum, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill dengan mengerjakan latihan soal-soal berikut. Hanya 2 soal, teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak menyita waktu kalian. Silahkan kerjakan latihan soal ini dengan maksimal mungkin, dengan semangat. Yakin dulu bahwa kalian pasti bisa. Kemudian silahkan mulai dikerjakan. Jika tidak bisa, coba lagi dilihat videonya berulang kali, maksimal 3 kali. Jika tidak bisa, silahkan sharing dengan guru kalian atau boleh bertanya di kolom komentar. Semoga materi kali ini mudah untuk kalian pahami dan mudah untuk kalian kerjakan. Dan semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari untuk kalian. Apalagi yang kalian mempunyai keluarga yang berusaha atau berwira swasta, bisa memakai model matematika ini. Semoga bermanfaat ya. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe di tombol merah itu, dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan bimbingan matematika lebih mudah dipahami. Silahkan datang ke channel ini, buktikan kalian pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan matematika ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini, semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.